Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Halo. Halo, perkenalkan nama aku Maulana Yusuf Ibrahim. Mungkin udah tahu juga teman-teman. Nah, aku hari ini bakal mandu jalannya diskusi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai korupsi milenial. Nah, sebelumnya kita sapa dulu ya. Halo Istiana ini. Oh, teman-teman. Halo Dewi Diasari. Halo. Halo Siva Putrianti. Hai. Halo Nola Lukidwi. Halo guys. Nah, sebelum kita masuk ke diskusinya, aku mau ngasih tahu dulu nih tentang korupsi itu apa sih gitu. Nah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Nah, kalau menurut KBBI juga, korupsi itu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tuh. Nah, menurut teman-teman, pendapat teman-teman yang aku mau nanya, korupsi milenial itu apa sih kalau dari pandangan teman-teman gitu? Mungkin dari Siva Putrianti boleh? Oke. Kalau menurut pendapat aku ya, kalau kayak tadi yang Maul bilang, korupsi itu kan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongan gitu kan. Kalau korupsi milenial itu ya menurut saya itu korupsi yang dilakukan oleh kaum milenial. Jadi konteksnya kita ambil dari pengertian korupsi itu cuman penyelewengan atau penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sedangkan kita tahu milenial itu kan kayak kalau dari KBBI ya, milenial itu berkaitan dengan milenium, masa atau jangka waktu 1000 tahun. Atau juga bisa orang atau generasi yang lahir pada tahun 1980-an dan 1990-an. Ya, seperti kita ini generasi milenial. Ada juga yang menyebutkan generasi milenial itu generasi Y, yang sekarang saat ini mungkin usianya sekitar 27 sampai 41 tahunan. Terus, nah, korupsi milenial itu apa? Kalau menurutku korupsi milenial itu ya korupsi yang dilakukan oleh generasi milenial. Balik lagi tadi milenial itu sangat erat hubungannya dengan teknologi informasi. Jadi korupsi milenial itu penyalahgunaan atau penyelewengan mengenai teknologi informasi untuk kepentingan pribadi, gitu menurut saya. Oke, terima kasih Siva. Ya, Teman yang lain ada yang mau memberikan pendapatnya? Kalau menurut saya sih itu kan ya, korupsi itu sekarang udah nggak bisa dibatasin sekedar cuma kayak merugikan keuangan negara. Korupsi itu juga bisa tentang kamu menyalahgunakan apa yang menjadi kewajibanmu itu malah jadi hakmu, gimana ya? Yang apa yang jadi tanggung jawab kamu gitu ya? Ya, jadinya tuh kan kamu udah dikasih tanggung jawab apa, tapi itu malah kamu menyampingkan tanggung jawab itu. Jadi Kayak menyepelekan. Iya benar, kayak iya itulah. Ya. Atau bisa juga menyalahgunakan wewenangnya gitu ya? Wewenang. Terus contohnya tuh korupsi tuh misalnya ya kan ini kan masa pandemi, apalagi semua yang di kegiatan sekolah yang biasanya di tatap muka itu sekarang kan di offline. Dari mulai jenjang TK sampai kuliah tuh sekarang masih online. Nah, di kegiatan belajar online itu apalagi kan nggak langsung dipandu sama pembimbing atau pengajarnya kan. Terus di situ tuh kayak jadi banyak celah gitu loh buat semua orang tuh bisa melakukan korupsi yang dalam arti itu kayak menyelewengkan tanggung jawabnya dan wewenangnya gitu. Gimana kalau menurut kalian? Setuju sih. Setuju. Kayak sekarang juga kita kan posisinya udah jadi CPNS dan lagi latsar gitu kan. Kayak kita dikasih tugas untuk belajar selama 6 JP misalnya gitu ya. 6 JP itu kan berarti harusnya 6 dikali 45 menit sekitar 4 jaman gitu.
Cuman karena lagi online gak ada yang ngawasin gitu. Bener sih kata Nola, jadi kayak kalau kita nggak melaksanakan apa yang ditugaskan ke kita, bisa jadi itu menurutku termasuk korupsi juga sih. Soalnya kayak kayak apa kayak gaji yang kita dapat itu kan sebenarnya kompensasi atas tanggung jawab yang udah kita kerjakan itu. Kalau kita nggak ngerjain itu, berarti hak yang kita dapat tuh harusnya bukan buat kita gitu. Jadi masuknya korupsi menurut gue. Iya nggak sih? Iya. Kayak masuknya ke korupsi waktu nggak sih? Hmm. Tapi bukannya yang penting tujuannya tercapai ya. Maksudku kan kalau misal nih kita diberi waktu 6 JP. 6 JP itu kan buat belajar misalnya satu modul A. Ini harus tercapai, ini harus dibaca semua, kalian harus ngerti semua. Nah, kalau misal kita udah bacanya dalam waktu 3 JP doang, terus kita cari yang lain, apakah itu termasuk korupsi? Kan yang penting kan tujuan dari, maksudnya esensi dari pekerjaan itu kan udah terselesaikan kan? Iya. Sebenarnya aku juga mikir kayak gitu sih. Dan aku rada bingung juga, boleh nggak sih sebenarnya kita menafsirkan kayak gitu. Soalnya aku takutnya misalnya kita tetap mikir kayak gitu, misalnya yang penting pekerjaannya selesai gitu. Tapi balik lagi ke ASN sendiri itu kan kayak kita harus mengikuti apa yang udah diaturkan gitu kan oleh pemerintah, oleh peraturan gitu. Jadi kalau kayak gitu, kayak aku juga sering mikir kayak gitu, cuman kadang mikir juga apakah itu artinya kita membuat aturan kita sendiri. Aku bingung juga. Gimana? Kayak Ya, rasionalisasi gitu ya? Iya, jadi masuknya kayak rasionalisasi dan celah-celah untuk korupsi juga. Gimana, Put? Gimana sih Pak? Ya, menurutku itu kayak dilema juga sih, kayak misal kita disuruhnya belajarnya 6 JP hari ini, tapi kita mungkin hari ini lagi ada kepentingan apa gitu, sehingga kita cuma bisa 3 JP dan kita mengganti 3 JP yang lain tuh di lain hari. Apakah itu termasuk korupsi atau tidak? Nah, itu jadi dilema juga sih buat saya. Korupsi waktu. Tapi bukannya itu ya, kayak per hari tuh sesuai jadwal, berarti tuh kayak tanggung jawabmu itu juga sesuai yang tertulis gitu ya harusnya. Tapi juga nggak tahu juga sih. Sebenarnya kalau menurutku tuh kayak yang ada di jadwal itu kayak jadi tanggung jawabmu gitu loh. Ya terserah sih 6 JP itu kamu bakalan selesai materi apa enggak. Tapi itu kayak itu tanggung jawabmu buat belajar selama 6 JP itu di hari itu gitu. Enggak gitu ya. Berarti Jadi alasan apapun tuh kayak absen, misal absen ya. Absen kan kalau peraturannya tuh masuknya kita misal hari normal gak Ramadan kan 7:30 terus pulangnya 7:30. Nah, bukannya kayak gitu tuh tanggung jawabmu, kamu menyelesaikan tugas itu berarti kan selama itu kan. Nah, di waktu itu tuh kamu seharusnya nggak buat yang lain gitu. Itu kalau menurutku sih, tapi kan nggak tahu juga kan ya. Ada juga yang ngomong kayak tujuannya yang penting tercapai. Iya sih, aku juga emang gitu juga. Kalau menurutku sih kan kita tuh kalau misalnya kerjanya offline gitu ya, di kantor tuh sebenarnya dari pagi sampai sore kan. Nah, kalau misalnya di rumah pun menurut aku ya diusahakan ya menyesuaikan sesuai jadwal gitu. Ya misalnya diminta 6 JP ya 6 JP gitu. Kalau menurutku ya. Dan itu pun kita juga kan ada sistem pengendaliannya kan. Kalau misalnya, oh aku tuh udah melaksanakan asinkronus gitu kan, itu ada kita ngisi Gform juga kan. Itu juga salah satu bentuk pengendaliannya. Mungkin kalau misalnya kerja di rumah pun biasanya ada memenuhi apa sistem penilaiannya itu kan kita ada kan kalau misalnya target tercapaian kinerja gitu setiap tahun. Ada karena itu mungkin salah satu bentuk monitoringnya sih menurut aku. Ya kalau bisa sesuai waktu ya kenapa enggak gitu kan gitu. Tapi nih, misal nih, kan kita ditentu ini belajarnya misalnya dari misal dari jam 1 sampai jam 4 kita harus belajar. Tapi kan itu kan tergantung ritme belajarnya orang-orang kan beda kan. Misalnya kita ada yang lebih ngerti belajar malam nih. Terus kalau dipaksa belajar di siang hari itu kayak nggak masuk malah kayak buang-buang waktu doang. Jadi kalau kataku ya, kalau aku mending yang jamnya itu digeser aja gitu meskipun malamnya cuma sejam 2 jam tapi hasilnya tuh kelihatan.
daripada yang dari jam 1 sampai jam 4 itu yang udah lama tergantung jadwal tapi kita nggak masuk, nggak dapat apa-apa gitu loh. Apakah itu juga korupsi kalau kayak gitu? Setuju juga sih kalau aku, kalau misalnya kayak gitu, yang penting belajarnya tercapai dan waktunya juga ada kan. Kalau misalnya kita belajar tentang sesuatu pasti waktunya juga sesuai dengan yang diarahkan kan, yang dijadwalkan gitu. Menurut aku sih nggak harus selalu misal siang harus belajar, tapi ya yang penting satu hari itu ya ada hal yang tercapai, nggak mesti terpatok jamnya sih. Kalau menurut aku ya terpatok jamnya nggak harus, tapi yang penting pembelajarannya tercapai gitu hari itu. Nggak harus siang Tapi belajar gitu. durasinya tetap nggak durasinya? Atau boleh berkurang? Yang 6 JP boleh jadi 2 JP. Kalau Kalau berkurang durasi- berarti udah korupsi. Korupsi. Gimana dong? Kan hasilnya udah tercapai. Yang penting kan Tapi kan tanggung jawabmu 6 JP. Gitu. tanggung jawab kan belajar sesuai modul itu. Kalau modulnya aku bisa 3 JP, Mungkin Iya. kamu bisa memanfaatkan 3 JP lainnya buat mendalaminya. Yang penting kayak ya kamu dikasih 6 JP, ya itu kayak Nola bilang tanggung jawabmu untuk belajar read modul tuh 6 JP. Ya kamu mungkin bisa gali-gali lebih dalam lagi gitu loh. Ya mungkin Oh, 6 JP-nya tuh nggak harus yang kayak langsung dari jam segini sampai jam segini, tapi bisa kayak dibatasin. Kamu mungkin punya ritme sendiri kan juga bisa. Yang penting tuh kayak jumlahnya gitu nggak sih? Tapi itu menurutku sih. Nah iya, tapi kalau misal udah ganti hari itu maksudnya korupsi nggak menurut kalian? Berarti kayak misal payable 3 gitu hari. ya sistemnya Iya, 3 hari. utang. Oh. Ya hari ini kita 3 JP, hari berikutnya 9 JP gitu. 6 JP hari itu dan 3 JP hari yang sebelumnya itu. Menurut kalian itu kalau kayak gitu kayak nggak mungkin dilaksanain nggak sih, Sif? Kayak aku Iya. dari sepengalaman Itu ya. kalau tahu. sisa di belakang gimana? Banyak kan gitu loh. Nggak sesuai rencana, wacana doang. Iya, tapi kan itu flexi time-nya kayak apa sih bahasanya, kan kita lagi online gitu ya. Jadi kayak flexi time kalau masuk kerja kan kayak berangkat jam 7, nanti bisa pulangnya jam 4:30. Apakah bisa diterapkan juga di online? Jadi kayak fleksibel gitu, terserah kita mau jam berapa, yang penting ininya tercapai gitu targetnya. terbatas gitu ya, Ai, fleksinya. Iya, fleksinya nggak terbatas. Flexi time. Ya kan WFH juga kan. Aku juga mau nambahin nih, kan mau cerita aja sih kan, ini kalau misalnya dosen ngajar gitu kan biasanya itu tergantung pelaksanaannya kan. Kadang ada dosen yang lebih awal selesainya atau malah telat datangnya atau gimana. Kalau misalnya dosen yang jujur kan kadang emang waktu mulainya pas, selesainya juga pas gitu. Nah, mungkin menurut aku ya kita sebagai ASN itu ya perlu juga mencontoh contoh-contoh baik seperti itu gitu. Berintegritas emang kalau misalnya disuruhnya 3 JP ya 3 JP gitu dilaksanakan gitu sih menurut aku, meskipun emang nggak ada yang mengawasi gitu ya kalau di rumah gitu. Tapi ya kalau bisa ya disesuaikan gitu, sesuai dengan arahan yang diperintahkan gitu. Menurut aku sih gitu. Berarti kesadaran diri lah ya, sama integritas. Berarti ini kesimpulannya gini ya. Durasinya tetap, cuma waktunya bisa digeser gitu ya. Iya. Yang Kalau di- kayak itu tadi yang boleh tadi- nggak? Ya, digeser ke lain hari itu gimana ya? Seharusnya Nah, boleh itu. sih kalau kita benar-benar ngerjainnya nggak sih? Kalau benar-benar ditepatin, tapi kalau cuma wacana ya sama aja korupsi. Balik lagi kayak yang tadi Aini bilang itu kayak kita bikin aturan sendiri buat kita gak sih? Gimana ya? Tapi kan masih Rasionalisasi. tapi kan masih selaras dengan tujuan Mbak Diklat, kayak kita harus belajar segini. Nah, kita paham dan bisa ngerjain ujian. Yang penting kan materinya bisa kita implementasikan gitu, kita paham. Iya, bener. Setuju sama Aini. Yang penting tercapai hasilnya. Iya. Mungkin nambahin juga ya, kalau misalnya menurutku sih kan dari tadi kegiatan-kegiatan kayak misalnya menyelewengkan absensi, terus tadi tentang menyelewengkan pelaksanaan pembelajaran gitu secara online kayak gitu, menurut aku itu juga kalau kedepannya bisa berpotensi sih ke dalam tindak pidana korupsi yang lebih besar gitu kalau kedepannya gitu. Menurut kalian gimana? Iya, betul. Itu bibit-bibit
korupsi yang lebih besar. Dengan merasionalisasikan pelanggaran-pelanggaran kecil, bisa jadi ke depannya itu dia bakal lebih membesarkan rasionalisasi dia ke hal-hal yang besar. Jadi kita harus mencegah dari sekarang, guys. Jangan kurangi rasionalisasi seperti itu. Setuju sama Ai. Oke, mungkin sampai sini aja ya diskusi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, sebenarnya korupsi itu yang dilaksanakan oleh milenial gitu ya, biasanya berhubungan dengan teknologi dan komunikasi dan informasi gitu ya. Banyak banget bentuk-bentuknya. Mungkin salah satunya tentang penyelewengan tadi tanggung jawab gitu ya, mungkin dari absensi atau dari pekerjaan yang dilaksanakan. Dari penyelewengan hal-hal kecil tersebut bisa menjadi besar apabila tidak dicegah dan diperbaiki. Mungkin sampai situ aja. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys.